siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, untuk mata kuliah saya, untuk seluruh mata kuliah di bidang kecerdasan buatan, baik itu kelas A, kelas B, dan kelas C, nanti akan ada beberapa aturan supaya kalian paham semuanya, supaya tidak ada komplain di akhir-akhir mata kuliah. Satu, kalau ada kendala apapun dalam perkuliahan, silakan komunikasikan lebih awal. Saya tidak suka kalau di akhir-akhir dengan 1000 alasan ini dan itu. Jadi sebaiknya kalau Anda ada problem, ada kendala, dan seterusnya, jangan di akhir-akhir, jadi di awal-awal. Sehingga saya sebagai dosen bisa memberikan kebijakan. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah di bidang dasar pengembangan dari teknik informatika, salah satunya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, para mahasiswa sekalian, kontrak kuliah yang saya tawarkan, jadi absensi 10%, tugasnya 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Silakan perwakilan dari masing-masing kelas berpendapat, sehingga kita sepakati bersama, karena nanti akan saya input ke dalam aplikasi di SIMAT untuk penentuan pengali dari nilai. Silakan dari kelas A dulu, siapa yang mau berpendapat, mau diganti berapa ke berapa. Silakan dari kelas A. Ada yang dari kelas A? Silakan dari Iya Pak, kelas... saya Pak. Ya, silakan. Usulnya gimana? Mungkin menurut saya Pak, di absensi itu alangkah lebih baiknya itu dikasih 20%. Kenapa? Biar anak-anak itu tidak pada lalai gitu Pak, biar aktif semua gitu ketika pembelajaran gitu. Berapa? 20%. Terus tugasnya berapa Untuk persen? absensi. Ya. Terus? Untuk tugas sudah Pak, itu 20 Pak. Mungkin UASnya itu Pak, samakan dengan UTS 30-30, absensi 20-20 sama nilai tugas. Oke. Ya, silakan. Saya tampung dulu. Silakan yang kelas B. Atau ada yang mau bantah kelas A? Ayo, silakan, biar cepat. Ya, saya Pak, saya sendiri. Ya, silakan. Kalau menurut saya setuju dengan kelas A itu Pak, sepakat. Ya, kalau di UAS itu dikasih 40, saya tidak setuju Pak. Saya sepakat dengan kelas A. Dan absensi itu benar katanya kelas A. Biar nggak nakal anak-anaknya Pak. Biar ikut semua. Ya, 20. Terus yang ini 30 gitu. Iya Pak, itu 30. Silakan yang lain, kelas C. Kelas C. Ada Ya, Pak. Samakan aja Pak sama kelas A aja Pak. Saya setuju Pak. Samakan dengan kelas A, setuju. Oke. Pak mau masuk Pak? Ya, silakan. Kalau menurut saya gini Pak, kan kadang selama selama semester ya, kadang kan materi itu kan tidak selesai. Akan tetapi UTS dan UAS kadang soalnya masuk gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya UTS dan UAS itu diperkecil lagi,
karena kemungkinan lebih banyak di tugas. Begitu. Ya berapa yang konkret usulnya? Lah, ini kalau menurut saya yang pertama yang dibutuhkan itu kerajinan, Pak. Otomatis absen itu kalau menurut saya tambahkan 10% lagi, jadi 30. Nah, untuk tugas, karena tugas ini biasanya setelah materi langsung tugas, itu biasanya kan lebih apa ya, lebih sesuai dengan materi gitu. Ya. Jadi kalau tugas itu 30. Nah, UTS dan UAS itu intinya dibalik itu, Pak. UTS dan UAS itu biasanya tidak sesuai dengan materi, Pak, karena kadang kekurangan hari gitu, Pak. Kurangan hari, ya. Terus apa namanya? Ada Ya, lagi? itu saja, Pak. Oke, baik. Kalau sudah tidak Pak, ada, ya Pak, mau nanya, Pak. silakan. Masih di mute itu, dinonaktifkan. Suaranya, Mas. Oh ya, apakah nanti kalau sudah disepakati oleh sampean, nanti apakah ini sesuai dengan hasilnya nanti Pak, di akhirnya Pak? Ya sesuai, saya kan terbuka. Nanti setiap apa namanya sebelum UTS nanti saya akan upload nilai-nilai Anda. Jadi kan kalian belum tahu kuliah saya, jadi sifatnya terbuka dan sangat terbuka. Oke, siap Pak. Jadi pengali dan seterusnya, nilai dan seterusnya saya biasanya upload. Jadi tidak ada yang ditutupi. Ya. Dan Oh ya ingat Pak. setiap apa namanya kalau ada tugas kelompok, saya pasti tahu siapa yang aktif, siapa yang bagian doa, siapa yang bagian partisipan. Nah, sebaiknya kalau tugas kelompok itu niatkan untuk mengembangkan, menyambung silaturahmi dan kerjasama. Jadi teamwork gitu ya. Jangan Ya satu Pak. orang Ya, saja yang bekerja. Nah, yang bekerja. kelemahan Ya mahasiswa itu, Pak, bagus, adalah Pak. yang merasa jadi ketua terus tidak memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berpendapat atau memberikan masukan. Saya tidak suka itu. Jadi kalau teamwork ya semuanya harus gabung dan semuanya harus paham. Baik, saya bisa lanjutkan dulu ya. Jadi kontrak di mata kuliah kita nanti kalau apa namanya di mata kuliah ini saya buatkan begini saja deh biar apa namanya saya ambil nilai tengah saja. Jadi 25 semuanya ya. Ya Pak. Gimana kalau gini? Oh ya, Pak. Ya, Pak, bagus, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sudah. Kalau yang dari pondok gimana, Pak? Kenapa yang dari Masih. pondok? Kalau pakai Zoom gini kan kadang nggak bisa ikut. Ya. Jadi oke, saya jelaskan. Kalau yang Zoom saya biasanya hanya pertama ini, terus yang terakhir nanti pertengahan dan yang terakhir. Jadi UAS. Jadi yang pertama adalah menyepakati kontrak kuliah, ya Zoom saya. Yang kedua adalah menjelaskan UTS-nya apa saja, dan yang terakhir menjelaskan UAS-nya apa saja. Jadi tidak akan ada Zoom lagi, ya, karena memang memboroskan paket data. Nanti silakan pakai Google Classroom, bisa berkelompok yang mondok. Yang mondok bisa berkelompok dan bisa di-download materinya dan dipelajari bareng-bareng. Isi absennya. Jadi tidak akan ada Zoom begini lagi. Ini hanya untuk kontrak kuliah supaya kita sepakat dulu ya. Ya Pak, ya Pak. Siap. Kalau menggunakan Google Classroom itu kapan saja, di mana saja, mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, silahkan kalian tinggal download saja. Nah, nanti aplikasi Google Classroom itu setiap apa namanya materi saya pasti akan ada absensi. Silahkan di absen. Ya.
Jadi tinggal Anda mengikuti kesepakatan itu. Insya Allah tidak akan ada kendala. Nah, materi kuliah dalam kecerdasan buatan itu ada sekitar 7 poin yang paling penting. Yang pertama adalah pengenalan kecerdasan buatan. Yang kedua, ini 2 kali pertemuan. Yang kedua adalah representasi pengetahuan, bagaimana memahami cara kerja artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Terus yang ketiga akan belajar tentang algoritma pencarian, bagaimana otak manusia, otak robot itu bisa berpikir gitu ya, berpikir, mencari dan memberikan sebuah solusi. Terus yang keempat yaitu belajar tentang logika fuzzy. Nah, logika fuzzy ini dipakai seperti layaknya robot 1, 0, 0, 1 dan seterusnya, sehingga ini pengembangannya bisa diterapkan dalam dunia nyata, biasanya dikenal di dalam dunia robotik. Yang kelima akan belajar sistem pakar. Nah, sistem pakar ini mengadopsi beberapa mengadopsi beberapa logik atau kecerdasan manusia seorang pakar, misalnya seperti Pak B.J. Habibie maupun siapapun. Nah, ini mengadopsi kepakaran seseorang, siapapun itu, dimasukkan dalam sebuah database dan itu akan dijadikan sebuah otak dari si pemilik mesin. Yang keenam, kalian juga akan belajar tentang algoritma genetika. Jadi algoritma genetika ini biasanya dipakai untuk mencari solusi, mengoptimasi dan berpikir logik untuk mencari, misalnya kalau ditanya Sakur misalnya, kalau kamu pergi ke Sumeneb, kira-kira butuh berapa menit begitu. Nah, Sakur akan berpikir dia akan mencari jalur terpendek untuk bisa satu menghemat biaya. Jadi BBM-nya lebih hemat. Yang kedua, waktunya akan lebih cepat. Jadi dia akan berpikir kira-kira lewat mana yang lebih cepat. Nah, algoritma genetika itu bisa berpikir seperti itu. Dan yang terakhir, Anda akan belajar tentang jaringan saraf tiruan. Bagaimana Anda bisa mengetahui cara robot berpikir seperti layaknya manusia. Jadi di situ nanti akan ada saraf-saraf tiruan yang dibangun. Tapi jangan bayangkan nanti kita akan praktek sebuah robot dan robot diisi saraf dan dikasih kepalanya orang begitu ya. Jadi ini adalah teori tentang artificial intelligence. Nah, semester berapa itu akan ada beberapa praktikum dari materi-materi ini. Jadi semester 6 itu ada namanya Decision Support System, akan belajar tentang sistem pakar, logika fuzzy yang lebih ke arah praktek. Semester 7 juga Anda akan belajar genetik algoritma dan jaringan saraf tiruan, itu lebih ke arah praktek. Jadi mata kuliah saya lebih ke arah teori, tetapi saya menginginkan seluruh mahasiswa untuk mencoba dan mempraktekkan dari sisi-sisi keilmuan yang sudah ada. Nah, tujuan mata kuliah AI ini sebenarnya adalah dibentuk untuk membuat satu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti misalnya memecahkan masalah lebih cepat, lebih teliti, lebih efektif, dan lebih efisien. Jadi mata kuliah kita nanti akan berhubungan banyak tentang bagaimana mencari solusi, merubah logika matematika yang sulit bisa menyenangkan, seperti itu. Nah, mata kuliah saya tidak sama dengan mata kuliah kalkulus. Jadi, tetapi ilmu kalkulus itu dipakai untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, ada beberapa keilmuan di bidang kecerdasan buatan. Nanti Anda akan paham tentang bedanya kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah. Yang kedua, Anda akan mengetahui
detail apa saja dalam sudut-sudut pandang kecerdasan buatan. Jadi bisa dari sisi penelitian, bisa dari sisi bisnis, bisa dari sisi pemrograman. Nah, konsep kecerdasan buatan nanti Anda akan belajar tentang Turing test, heuristik, dan pencocokan pola, pattern matching namanya. Nah, nanti juga akan paham, oh ternyata tujuan dari kecerdasan buatan ini adalah untuk membantu pekerjaan manusia supaya bisa lebih efektif, efisien, dan mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia. Dan juga nanti akan diajari tentang pertemuan berikutnya, tentang sejarah perkembangan dari AI, supaya Anda tidak gaptek kalau Pak Presiden sudah bilang, kita sudah masuk pada zamannya artificial intelligence. Nah, yaitu adalah real yang ada di hadapan kita. Kalau tidak percaya, silahkan ambil contoh handphone Anda di depan Anda, dan Anda berselfie. Nah, handphone yang sudah baru, yang versi baru, mau Xiaomi, mau Redmi, Oppo, dan seterusnya, bisa mendeteksi kira-kira kalau wajah sekian, ini kira-kira dideteksi umur berapa. Nah, itu bagian dari aplikasi artificial intelligence. Yang kedua, atau handphone Anda bisa menggunakan signature, jadi bisa menggunakan untuk password tidak selalu menggunakan angka, tapi bisa menggunakan pattern untuk buka membuka password, atau menggunakan sidik jari, atau menggunakan retina mata. Nah, itu adalah bagian dari kecerdasan buatan. Nah, contoh-contoh kecerdasan buatan dan pengembangan. Jadi, adik-adik mahasiswa sekalian, nanti di mata kuliah ini lebih banyak belajar tentang ilmu-ilmu tentang kecerdasan buatan. Belum masuk kepada praktek kecerdasan buatan. Nah, ini sebagai pondasi. Nah, jadi itu sebagai awal perkuliahan, kontrak kuliah kita, supaya kalian juga memahami. Nanti materi-materinya akan saya share di di Google Classroom. Tentunya akan ada materi, ada video. Jadi mohon nanti di-download videonya, bisa diunduh dan bisa diulang-ulang supaya Anda lebih paham. Jadi kalau Anda susah memahami membaca, atau susah membaca dan memahami, bisa mengulang-ulang video itu. Besok untuk minggu depan itu sudah masuk kepada materi. Nah, minggu ini kita perkenalan sehingga kalian lebih tahu dan aturan-aturan dalam perkuliahan itu. Dan perlu diketahui untuk seluruh mahasiswa sekalian, di masa pandemi ini ya kita upayakan tetap belajar dari rumah, dan nanti mungkin untuk beberapa aktivitas kita juga bisa memulai di kampus tetap menggunakan protokol COVID. Jadi demikian pengantar kuliah ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Silakan, saya buka sesi tanya jawab 3 saja. Silakan. Any question? Any question for me? Yes. Yes. Siapa yang ngajar bahasa Inggris? Yang dari terima kasih Pak Zairi. Ya, Akhir-akhir ini beliau jarang di kampus. Gimana kalau suatu saat mata kuliah ini butuh tatap muka gitu? Oh iya. Ya, jadi satu saat kita akan tatap muka. Jadi nanti saya atur waktunya, dan mohon izin kepada seluruh mahasiswa, karena saya berbase camp di Surabaya, paling tidak saya seminggu atau 2 minggu sekali saya pulang ke ke UIM. Itu kalau tidak corona, setiap minggu saya ke UIM seharusnya, walaupun 2 sampai 3 hari. Nah, saya di aktivitas juga di ITS banyak,
ya pekerjaan di rumah tambah numpuk ini, pekerjaan di ITS, pekerjaan di UIN, dan semuanya. Jadi insya Allah nanti kalau kita tatap muka akan saya infokan supaya lebih paham, lebih detail, dan seterusnya. Pasti akan ada ini. Jadi bertahap saja. Oke, terima kasih. Apa Iya, ada Pak. lagi? Biar lebih akrab gitu, Pak. Ini kan sudah akrab. Enggak, Pak. Kan biar lebih enak, Pak. Kalau online kan enggak begitu Pak. Soalnya teman-teman pengennya mungkin lebih enak tatap muka mungkin, Pak. Sesekali itu, Pak. Ya, Kalau online ya. juga, Pak. Ya kan enggak pernah, saya kan bilang kalau online Zoom, kalau mata kuliah saya biasanya hanya 3 kali saja. Jadi kontrak kuliah, UTS, persiapan UTS, dan persiapan UAS. Selebihnya biasanya ya tatap muka. Kalau belum tatap muka, nanti bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan fasilitas Google Classroom. Oh, iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Ya, Pak Zairi, misalkan ada nanti ya, sesuai seiring dengan waktu perkuliahan berjalan, misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, itu nanti dialokasikan kemana? Apa bisa menghubungi langsung pribadi ke sampean atau bagaimana? Ayo semuanya semua mahasiswa itu harus pernah menyapa dosennya. Itu yang penting ya. Yang pertama. Jadi setiap mahasiswa itu wajib pernah bertanya kepada dosennya. Itu testimoni saya. Jadi kalau saya kuliah, setiap mata kuliah saya akan targetkan pasti bertanya kepada dosen tersebut. Nah, itu dalam rangka membangun namanya simbiosis ya, untuk membangun kerangka saling berhubungan dengan para dosen. Artinya konektivitas itu perlu. Terus yang kedua, yang namanya dosen dengan mahasiswa itu sangat penting untuk berkomunikasi. Tidak hanya transfer knowledge, tetapi juga transfer pengalaman dan seterusnya. Nah, silahkan di WA. Nah, cuma kalau WA yang pertama itu ya kenalkan dulu. Jadi salam, perkenalkan namanya siapa, dari semester berapa, terus keperluannya apa, ya sudah wassalam. Dan selalu husnudon. Karena bisa saja kalau saya setiap hari itu ada ribuan WhatsApp, karena pekerjaan saya mengatur seluruh SMA dan MA se-Jawa Timur itu pasti pertanyaannya banyak, tidak hanya kalian. Karena proyek saya di Kemenak sama Dinas Provinsi Jawa Timur, saya koordinator pengembangan vokasi. Jadi SMA maupun MA khususnya negeri itu pasti kenal saya. Nah, kalau saya tidak jawab, mohon maaf, mungkin ada di paling bawah ya WA-nya. Nanti pasti saya akan jawab. Saya tidak pernah tidak menjawab mahasiswa. Kecuali mahasiswa yang tidak mengenalkan diri. Kirain mahasiswanya sakti, dosennya sakti. Kan kita tidak bisa nge-save satu-satu. Kalau sering berkomunikasi pasti di-save. Makanya saran saya kepada mahasiswa sekalian, sering-seringlah bertanya, walaupun hanya mendoakan semoga Bapak sehat, itu penting untuk membangun trust. Untuk membangun trust antara Anda dengan dosen Anda. Ya, lebay-lebay dikit kan tidak apa-apa. Kami doakan semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum, syukur, kan selalu dikenali. Jadi biasanya dapat D bisa dapat D kan gitu. Oh gitu. Ya Pak, akan dilaksanakan Pak. Jadi, itu bagian dari namanya kalau santri dengan kiai itu adalah membangun jaringan khusus untuk berkomunikasi di dalam dirinya dan para gurunya. Silakan. Fitriah mungkin mau ada yang ditanyain.
Raffi atau Dani atau Yuli. Ayo, siapa yang mau bertanya? Waktunya tinggal 10 menit. Hasanah mungkin? Komar atau mungkin? Mar. Kamu kok kayak pemain sepak bola, Mar? Tim memang ya, Pak. Suka main bola, Mar? Suka, Pak. Adu lari kalah paling kamu, Mar, dengan saya. Ayo, Sob Brun. Ada pertanyaan, Brun? Suara genteng ya, Pak. Sob Brun di mana itu? Di istananya kayaknya. Di Genteng, Pak. Genting, Pak. Genting mana? Benang. Oh. Kalau Genteng berapa sekarang, Brun? Genting apa, Pak? Mandiri apa? Teng-beng-beng, Pak? Mahal, Pak, genting. Mana bisa sponsor, Bro? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan share materinya. Kata penyemangat saya begini, karena kalian sudah di semester 5, maka yang sangat-sangat penting yang harus kalian kembangkan dan tingkatkan hari ini, tentukan kira-kira kompetensi apa yang perlu Anda tekuni dalam hidup. Itu cukup satu kompetensi saja atau cukup satu skill saja akan membantu Anda, akan memberikan sebuah support bagi Anda untuk memudahkan masuk dalam dunia kerja. Tentunya Anda ketika kuliah, berdasarkan survei di dinas di Kementerian Tenaga Kerja, memang 75% lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu tidak sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana adik-adik sekalian mahasiswa punya satu minimal kompetensi yang ditekuni, apapun itu, supaya IT-nya itu akan muncul. Kalau Anda sudah punya satu kompetensi di bidang IT, Pak, insya Allah nanti ketika Anda sudah lulus akan lebih mudah untuk bekerja. Nah, di IT itu banyak hal. Kalau Anda tidak suka hitung-hitungan, lari ke yang lain. Kalau tidak suka tentang yang ruwet-ruwet, cari yang lebih mudah. Yang penting Anda menekuni sesuatu. Jangan sampai tidak ada yang ditekuni. Itu saran saya. Kalau apapun jurusan Anda, kalau Anda tidak pernah menekuni salah satu bidang IT, maka Anda akan tergerus oleh perkembangan digitalisasi. Hari ini sudah waktunya digitalisasi. Hari ini sudah waktunya Anda hijrah untuk lebih mengenal aplikasi-aplikasi teknologi informasi. Jadi saran saya mumpung semester 5, segera taubat kalau belum punya keahlian apapun. Caranya belajar dari mana, kapan saja, dan dari siapa saja. Ya. Sehingga kalian bisa survive nanti pada zamannya ketika Anda sudah lulus. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada mahasiswa, asah kompetensi Anda dengan cara mulai sekarang tekuni salah satu kompetensi yang Anda sukai. Ya, kalau tidak suka programmer, cari yang lain, ambillah jaringan. Kalau tidak bisa jaringan, ambillah desain. Kalau tidak bisa desain, ambillah multimedia. Kalau tidak bisa multimedia, ambillah Android. Misalnya. Kalau tidak bisa Android, ambillah website. Dan banyak hal yang bisa ditekuni. Kalau tidak, cari tekuni di bidang techno-entrepreneur. Kalau tidak bisa techno-entrepreneur, perbaiki hal-hal yang lain yang bisa akan membantu Anda. Jadi demikian nasihat saya di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah, dan ini adalah perkuliahan yang perdana. Nanti kita perbanyak diskusi. Silahkan bisa WA saya kapan saja. Yang penting tulis yang jelas kepentingannya apa, yang mau didiskusikan apa. Jadi begitu ya. Baik, Pak. Oke, demikian, dan saya mohon maaf atas waktu yang singkat ini, dan silahkan jangan lupa isi absen.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. TikTok kena.